Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dapat duduk di majelis kita yang mulia ini. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan jadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, melanjutkan kajian yang lalu bahwa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam nasihatnya beliau merujuk atau menunjukkan ciri-ciri seorang yang patut dijadikan syekh, murabbi dan mursyid bagi seorang salik yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang mendasar kata beliau adalah ayyakuna aliman. Jadi seorang mursyid itu harus orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang syariat, thariqah dan haqiqah. Syariah di sini mencakup di dalamnya akidah yang benar. Yang kedua adalah ilmu tentang hukum-hukum dalam agama. Termasuk juga ilmu tentang segala yang terkait dengan agama ini. Misalnya Al-Quran, tafsirnya, hadis dan ilmunya. Ini ada ilmu-ilmu tentang syariat. Ilmu tentang hakikat adalah dia punya pengetahuan yang diberikan oleh Allah tentang hakikat segala sesuatu. Ya, hakikat itu berasal dari kata-kata hak. Ya, satu akar kata dengan hak. Hak, qaf. Hakun. Ya, kalau hakun itu pakai tasydid, harusnya asalnya dari hakukun. Ya, dua qaf. Ditasydid haqqun. Dan dua qaf ini juga ditemukan dalam haqiqah. Artinya haqiqah itu kebenaran sesuatu yang sejati. Yang sejati. Yang kadang-kadang tidak bisa dicapai oleh sembarang orang. Apa hakikat salat? Apa hakikat puasa? Apa hakikat dalam satu ibadah? Apa hakikat ini, hakikat itu dan sebagainya. Ilmu tentang hakikat ini adalah ilmu yang sangat mahal. Tidak sembarang orang diberikan oleh Allah ya ilmu tentang hakikat ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan bersama Nabi Khadir, atau yang namanya aslinya adalah Balya bin Malkan. Nabi Khadir di dalam surat Kahfi kita bisa cek di sana, ceritanya panjang sekali di dalam surat Kahfi. Bagaimana perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khadir, di mana di situ menggambarkan adanya dialog antara syariat dan hakikat, antara syariat dan hakikat. Ketika Nabi Musa ditanya oleh seorang pengikutnya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim, lebih pandai dari engkau di dunia ini? Kata Nabi Musa, sepertinya enggak ada. Di dunia ini saat ini ya, beliau merasa beliaulah yang paling tahu karena beliau seorang nabi dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Namun pada saat dia mengatakan sepertinya enggak ada, Allah langsung utus seorang malaikat kasih tahu Musa, ada hambaku yang lebih alim, lebih pandai dari Musa. Dikasih tahulah. Siapa itu? Kata Nabi Musa. Seorang hamba yang bernama Khadir alaihissalam.
atau yang disebut oleh kita sebagai Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa minta untuk berjumpa dengan Nabi Khidir, penasaran. Ya, kalau anak sekarang bilang kepo, ya, kepo. Yang mana itu Nabi Khidir? Dikasih tahu, kamu pergi ke arah sana, nanti ketika di pinggir laut, ya, ikanmu itu lompat dari, ya, ikan di dalam bekal makanannya itu lompat dari bubungnya masuk ke laut, berarti disitulah kau bisa mencapai ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah disitulah kemudian diperjalankan sampai kemudian Nabi Musa kelewatan, lupa, ikannya lompat, dia masih jalan terus. Ya, silahkan buka surat Al-Kahfi, penggambarannya sangat jelas. Poinnya adalah ketika Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir untuk berguru, Nabi Khidir berkata, lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, kamu nggak bisa sabar ikut saya. Kamu nggak sabar itu dalam bahasa Indonesia, kamu nggak tahan ikut saya. Ya, nggak tahan. Qala in satajudini insyaallah sabiran, kata Nabi Musa, insyaallah kau dapati aku orang yang sabar kok, tenang aja, katanya. Nabi Musa karena ngotot pengen, udah ayo kita jalan. Jalan naik perahu, ya kan? Tiba-tiba di tengah laut perahunya dibolongin sama Nabi Khidir. Nabi Musa yang ahli syariat pakai akal. Ini kalau kapal dibolongin kan kapalnya tenggelam, gimana sih caranya Nabi Khidir ini? Ya. Akhirnya kenapa dibolongin Nabi Khidir? Ya, apakah kau mau menenggelamkan kita ke laut ini? Kata Nabi Khidir, kan tadi perjanjiannya kamu nggak boleh nanya, kamu harus sabar. Oh iya, maaf. Mohon dimaafkan kesalahan saya. Nah, begitu lewat lagi, turun di darat, ketemu dengan anak kecil sedang bermain. Salah satu anak kemudian diambil oleh Nabi Khidir, dibawa ke pojokan yang sepi, kemudian dibunuh anak itu. Nabi Musa berontak lagi dengan dasar ilmu syariatnya. Kenapa ini anak kecil nggak berdosa dibunuh? Ya, kenapa anak kecil nggak berdosa? Salah apa dia? Anak kecil, dia belum melakukan apa-apa. Kenapa dibunuh? Kata Nabi Khidir, kan tadi janjinya nggak mau nanya, nggak boleh nanya. Oh iya. Udah, kata Nabi Musa, kalau saya nanya sekali lagi maka gugur saya. Silahkan, saya nggak ikut antum lagi. Gitu. Akhirnya kemudian masuk ke satu desa, minta makan di desa itu karena lapar setelah perjalanan. Nggak ada yang mau ngasih makan, nggak ada yang mau bukain pintu untuk mereka berdua. Padahal ini nabi-nabinya Allah, ya. Orang desa itu nggak ada yang kenal. Nah, dalam keadaan lapar, belum makan, capek, tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada bangunan yang mau rubuh. Beliau kemudian mengambil kayu-kayu dan disanggah bangunan itu supaya tidak rubuh. Nabi Musa keluar lagi ucapannya. Sebetulnya ya, karena ngelihat kelakuan penduduk desa itu yang nggak mau menyajikan makanan, kata Nabi Musa, seharusnya engkau bisa minta upah dengan pekerjaanmu ini. Akhirnya Nabi Khidir bilang, udah 3 kali. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan aku dengan engkau, hai Musa. Sekarang saya jelaskan. Kenapa perahu saya bolongin? Karena di sana ada raja yang kejam, yang merampas semua perahu yang bagus yang ada di laut. Maka saya bolongin perahu itu supaya perahu itu tidak dirampas. Kasihan si nelayan ini, perahu satu-satunya kalau dirampas oleh raja yang zalim. Satu ilmu Nabi Musa tidak tahu. Karena Nabi Khidir tahu di situ ada raja yang zalim. Ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Orang bilang ilmu ini ilmu kasyaf. Ya, bisa melihat sesuatu yang enggak kelihatan. Ini Nabi Khidir, di situ ada raja. Kamu enggak tahu, ya, raja itu kalau ada perahu lewat langsung dirampas. Maka saya bolongin perahu itu supaya enggak dirampas. Begitu raja itu ngelihat, perahu jelek, enggak diambil. Yang kedua anak kecil itu. Nah, ini lagi-lagi ini tantangan ya antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Secara syariat membunuh itu dosa, salah, dan Nabi Musa tidak salah protes itu.
Tapi Nabi Khadir mengatakan anak ini nanti dia punya 2 orang tua yang soleh anak ini. Siapa yang ngasih tahu Nabi Khadir? Nggak ada kan? Nggak ada yang tahu ngasih tahu Nabi Khadir. Orang anak ini punya 2 orang tua soleh. Nanti dia kalau udah gede, kata Nabi Khadir, lagi-lagi ilmu tentang masa depan. Nanti dia kalau sudah gede, ini akan menyusahkan orang tuanya jadi anak durhaka dan menyengsarakan kedua orang tuanya. Maka dibunuh oleh Nabi Khadir. Dan yang ketiga kata Nabi Khadir, rumah reot yang tadi itu punya 2 anak yatim. Di bawah bangunan itu ada harta peninggalan untuk mereka kalau mereka sudah besar. Siapa yang kasih tahu Nabi Khadir? Nggak ada. Ya, Allah yang kasih tahu. Ya. Di bawah bangunan tembok itu ada hartanya anak yatim. Kalau dia rubuh nanti nggak bisa diambil. Maka saya sangga supaya dia tidak rubuh. Nabi Musa manggut-manggut. Wa ma fa'altuhu an amri rabbi. Wa ma fa'altuhu an nafsi. Kata Nabi Khadir, tidaklah aku apa yang dan wa ma fa'altu dan apa yang aku kerjakan semua ini berdasarkan perintah Allah, perintah Tuhan kita. Bukan saya ngarang-ngarang nih begini. Karena Nabi Khadir diberikan ilmu hakikat, ilmu bisa menembus segala yang zahir itu. Allah yang kasih, bukan Nabi Khadir itu berarti punya kemampuan itu, bukan. Ya, betul bahwa manusia tidak mengetahui yang gaib, betul. Betul sekali. Tapi Allah buka bagi dia kebenaran-kebenaran yang tidak dilihat oleh orang lain karena dia adalah hamba yang terpilih. Di sini adalah dialog bagaimana syariat Nabi Musa, bagaimana haram merusak perahu, haram membunuh seorang anak kecil. Itu dihadapi dengan hakikat, kemudian semuanya tunduk. Kenapa? Semuanya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, maka penting ya bagi seorang syekh itu, mursyid itu adalah orang yang mengetahui ilmu hakikat. Yang disebut al-mursyidul kamil, mursyid yang sempurna, mursyid yang mencakup di dalamnya adalah ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu syariat, ilmu hakikat. Ini semua dia harus punya. Baru dia bisa menjadi seorang mursyid yang mengarahkan seorang salik menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seseorang mengarahkan menjadi penunjuk jalan, guide, kalau dia tidak tahu jalannya atau sudah sampai ke tempat tujuannya? Tentu orang yang menunjukkan jalan adalah orang yang sudah sampai kepada tujuan dan dia mengajarkan, memandu orang lain untuk sampai ke tempat tersebut agar tidak tersesat jalan. Karena di sini banyak juga orang yang menjadi salik tanpa guru, dikatakan man lahu tariqatun wala syaikha lahu fal syaikhuhu syaitan. Orang yang bertarikat tanpa syekh maka gurunya adalah syaitan. Orang yang cuma modal wirid sendiri, baca sendiri, nanti dia merasa sudah mencapai satu makam, satu kedudukan tertentu, padahal itu adalah penggiringan oleh syaitan. Maka penting untuk pemahaman ilmu syariat. Tidak boleh seorang wali Allah, kekasih Allah itu melanggar syariat, tidak boleh. Ya, para hadirin sekalian, maka di sini kemarin sudah diberikan ciri-ciri bahwa ciri seorang mursyid itu, syekh yang menjadi mursyid adalah orang yang berpaling dari cinta dunia dan cinta kedudukan. Ya, cinta dunia sumber dari segala kesulitan. Bahkan banyak dosa sumbernya adalah cinta dunia. Cinta kepada wanita, terjadilah di sana yang namanya zina. Cinta kepada makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak, maka di situ orang minum khamar, orang makan makanan yang diharamkan. Cinta kepada kedudukan, orang kemudian mencapainya dengan cara-cara yang batil. Cinta kepada harta, orang kemudian akhirnya terjerumus dalam korupsi dan sebagainya. Cinta dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbu cinta dunia pokok pangkal dari segala dosa. Termasuk hubbul jah, itu bagian daripada cinta dunia. Kemudian yang kedua kata beliau, ya, seorang mursyid yang dijadikan syekh, yang dijadikan mursyid itu waqad taba'a wa kana qad taba'a syaikhan basiran tatasalsalu mutaba'ahu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam.
syekh ini ya juga mengikuti syekhnya, gurunya. Jadi kita bicara tentang sanad. Kita bicara tentang sanad. Syekh yang patut dijadikan mursyid, pembimbing, murabbi kita adalah orang yang punya guru yang sama dengan dia, syekh mursyid juga. Gurunya juga mursyid juga, gurunya juga mursyid juga, begitu seterusnya. Di mana seorang mursyid, kemarin kita terangkan, tidak bisa orang yang ngaku-ngaku. Orang yang mendaku-daku saya mursyid, hanya modal sorban gede, pakai jubah, pakai tongkat, enggak bisa. Mursyid diangkat oleh mursyid yang sebelumnya. Seorang mursyid harus dibaiat, ditahbiskan, dilantik oleh mursyid sebelumnya. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Enggak bisa juga ngaku-ngaku, saya dilantik sama mursyid guru kita ya di ruangan di kamar berdua, enggak bisa. Harus ada saksi. Kenapa? Karena yang dilantik ini nanti akan menjadi pengganti dan dia harus diikuti. Dan harus dinyatakan secara jelas oleh gurunya, saya ya mewakilkan, meneruskan, penerus saya adalah ini. Itulah di dalam dunia thariqah. Harus ada khalifah dan khalifahnya itu diangkat, disaksikan oleh orang yang menyaksikannya. Jadi kata Imam Ghazali, dia harus mengikuti syaikhan basiran, seorang syekh yang basir, yang mata basirahnya, mata hatinya sudah hidup. Basirah itu bukan mata ini, tapi mata batin. Ya. Tatasalsalu mutabatahu, yang berantai, mutasalsil, bersambung ya, hubungan dia dengan gurunya, terus gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah thariqah ya, kita kenal ada namanya thariqah al-mu'tabarah, thariqah yang diakui adalah thariqah yang sudah diverifikasi ya, kebenarannya, yaitu punya sanad sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa thariqah itu tidak ada dalam ajaran Islam. Keliru sekali. Keliru sekali. Ya, saya punya referensi, saya punya buku. Ya, bahkan seorang ulama Maroko yang terkemuka, ahli hadis, bahkan beliau sudah pada level mujtahid, yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari, dari keluarga Bani Ghumari. Bani Ghumari adalah ahli hadis dari Maroko, terkenal ya, sebagaimana Bani Kautsari yang merupakan ahli hadis dari Mesir ya, atau Al-Ahdal, yaitu Bani keluarga ahli hadis dari Yaman. Ini bahasa kita jawara hadis, hafal bukan ribuan lagi, udah ratusan puluhan ribu hadis dengan sanadnya, hafal Quran, hafal semuanya, ilmunya sudah sangat komplit, yang bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Nah, Syekh Ahmad ini menulis satu kitab ya, yang menjelaskan bahwa semua thariqah yang disebutkan oleh beliau punya sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada thariqah, ada mursyid mengaku saya mursyid, sanadnya tidak ada, gurunya tidak jelas, maka tolak mursyid seperti itu. Karena tidak ada pertanggungjawaban secara ilmiah dan tidak ada pertanggungjawaban secara rohaniyah bahwa gurunya adalah betul seorang mursyid. Karena orang yang tidak punya guru, tadi gurunya syaitan. Jangan dikira syaitan itu menggambarkan maksiat, enggak. Syaitan itu kalau di jalan ini kelihatannya kayak benar. Ya. Dikatakan dalam sebuah keterangan dalam kitab, setan itu bisa membantu kita 99 kebaikan karena dia menginginkan di ke-100-nya kita jatuh dalam kemaksiatan. Dia bantu, Pak. Dia bantu. Pernah dengar cerita ya, seorang yang berangkat ke masjid subuh-subuh. Ya. Gelap-gelap, kemudian di perjalanan menuju masjid dia jatuh. Brak. Di situ ada bekas apa? Kayak kita itu bekas genangan hujan, ya, tanahnya belok dan sebagainya. Bajunya kan kotor, ya. Apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah. Dia ganti lagi baju karena mau sholat subuh berjamaah, dia berangkat lagi ke masjid. Di perjalanan kedua jatuh lagi.
kotor lagi bajunya. Apa yang terjadi? Dia balik lagi, saya mau sholat ke masjid, balik. Di perjalanan ketiga jatuh lagi, gedebrak. Tapi sebelum sampai jatuh ke tanah, ada yang pegang tangannya begini, sehingga dia tidak jadi jatuh. Akhirnya, ayo Pak, kita bersama-sama ke masjid. Alhamdulillah, yang ketiga dia tidak jatuh dalam kotoran, dia jalan ke masjid bareng-bareng. Sampai di masjid, orang yang nolong tadi nggak sholat, ya. Sampai kemudian dia tanya, kenapa Anda tidak sholat? Kamu tahu siapa saya? Kata orang itu. Tidak tahu. Saya adalah syaitan. Saya adalah setan, kata orang ini yang nolong tadi. Loh, kalau kamu setan, kenapa kamu nolong saya? Maksudnya kan biarin saya jatuh, baju saya kotor, saya nggak jadi ke masjid karena pakaian saya udah 3 yang kotor, nggak ada pakaian lagi. Dia bilang, ini kita ambil kesimpulan dari sini. Setan bilang apa? Oh, nggak begitu, tidak begitu. Ya. Waktu kamu jatuh pertama, kamu bangkit, kamu balik, kamu ganti baju, ya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu, kata setan. Ya. Waktu kamu jatuh yang kedua, kamu balik mau berangkat lagi, Allah ampuni seluruh keluargamu. Dan waktu yang ketiga kamu mau jatuh, kalau sampai kamu jatuh, kamu balik lagi, kamu berangkat ke masjid lagi, maka Allah ampuni satu kampung ini, satu desa ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesungguhan kamu dalam ibadah. Maka saya tidak mau, kata setan, satu kampung ini diampuni oleh Allah semua, karena saya udah capek-capek godain mereka satu persatu untuk maksiat. Kok tiba-tiba langsung diampuni gampang banget gitu. Kata setan, ya kalau bahasa orang Betawi, gua ngerayunya susah-susah, ya kan? Kok tiba-tiba diampuni gampang banget gara-gara lo doang, gitu, ya. Karena kemuliaan dan kedermawanan Allah. Jadi ingat para hadirin sekalian, setan itu tidak harus wujudnya adalah bentuk maksiat, ya. Enggak. Setan bisa berwujud seorang syekh, bisa berwujud seorang kiai, seorang ulama. Jangan keliru. Jangan keliru. Nah, orang kita karena mungkin jauh dari ulama, malas ngaji, akhirnya ketipu sama ulama-ulama setan model begini. Kelihatannya Masya Allah, solehnya, para hadirin sekalian. Jadi setan bisa membantu kita. Saya ambil ilustrasi lagi, misalnya, ya, untuk menjatuhkan kita dalam satu dosa. Ya. Kalau orang levelnya orang awam, bukan ahli ibadah, pas bangun subuh, udah tidur lagi, enak nih, masih adem, masih matahari masih lama naiknya. Bangun tidur lagi, tidur, ya kan? Sehingga dia nggak jadi sholat. Ini levelnya orang bawah. Kalau digoda ini nggak berhasil, dia tetap bangun juga, ya. Ditunda-tunda. Ntar dulu deh wudunya, ntar belakangan sebentar lagi, gitu. Ya, ke masjidnya belakangan. Jadi setan itu step by step, sesuai dengan kualitas si hamba ini. Sampai ketika dia tetap berangkat ke kamar mandi, dia wudu bersih. Dia udah pakai wangi, setan bilang udah nggak bisa di stop lagi untuk melakukan taat, ya. Apa yang terjadi ketika dia lagi sholat? Masuklah setan ke dalam hatinya, ke dalam hati ruhnya. Lalu setan mengatakan, memang kamu yang paling soleh, nggak ada lagi orang di kampung ini yang soleh seperti kamu. Mulailah ujub, mulailah sombong. Mulailah menganggap remeh orang-orang yang tidak bangun sebagai orang yang kalah soleh dari saya, sebagai orang yang derajatnya di bawah saya, sebagai orang yang saya pantas untuk hinakan. Mulailah setan bermain-main di dalam hatinya. Dalam keadaan dia sholat, dalam keadaan dia suci, dalam keadaan dia bertoharah, tetap setan bisa bermain, para hadirin sekalian. Maka hati-hatilah. Belajar ilmu ini adalah belajar ilmu batin, di mana kita membangun benteng kita bukan secara zahir, tapi benteng batin, di mana zikrullah yang kita dawamkan,
Dalam thariqah dawamkan misalnya zikir la ilaha illallah pagi 100, sore 100. Kalau thariqah Syaziliyah misalnya seperti itu. Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan sebagainya itu setiap habis sholat 100 la ilaha illallah, 100 salawat, 100 istighfar. Itu wajib dibaca. Kenapa? Kalau kita belajar analogikan dengan ilmu komputer, kita sedang membangun firewall, sedang membangun benteng. Ketika setan datang, cus, maka antivirusnya akan langsung bekerja. Dar, terdang. Tapi kalau kita tidak rajin zikir, tidak rajin membangun batin kita, maka setan dengan mudah menguasainya. Maka Allah mengatakan, wa may yaghshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, orang yang jauh dari zikir kepada Allah, maka gampang setan itu menguasai dia. Dan setan itu akan menemani dia terus kemana-mana. Dia sholat, dia ibadah, tapi dikuasai oleh setan hatinya. Merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa orang lain bodoh semua, merasa orang lain ahli maksiat, memandang ahli maksiat dengan rendah, memandang orang jahil dengan rendah. Sombong di dalam hatinya, ria, ujub, hasud. Gak boleh lihat orang lain senang, dia jatuhkan. Hati-hati, meskipun kita dengan simbol-simbol keagamaan kita, tidak selamat batin kita dari syaitan. Maka Imam Ibnul Jauzi, Abdurrahman Ibnul Jauzi, seorang ulama dari mazhab Hambali, ada dua, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, ada Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi, seorang muhaddis dari kalangan mazhab Hambali. Beliau menulis satu kitab yang namanya Talbisu Iblis, yaitu kalau bahasa kita manipulasi iblis. Manipulasi iblis itu bisa termanifestasi pada siapapun. Manipulasi iblis pada seorang alim akan dibuat dia sombong dengan ilmunya. Manipulasi iblis pada seorang ahli ibadah akan dibuat kagum dia kepada ibadahnya, seakan-akan dia paling soleh, paling ahli surga. Manipulasi iblis kepada seorang pejuang mujahid, dia dianggap saya orang paling berani, kalian semua cemen, kalian semua ayam sayur. Nah, ini manipulasi iblis di dalam hatinya. Hati-hati. Maka haruslah kita membaca Talbisu Iblis, sebagaimana juga ada kitabnya dikarang Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang disebut Tanbihul Mughtarrin. Kalau Imam Ghazali mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang lalai, Imam Asy-Sya'rani menulis Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, mereka orang-orang yang tertipu dengan Allah. Artinya apa? Sesuatu yang seakan-akan itu terkait dengan Allah, padahal dia tertipu di sana. Dia sedang bersama syaitan. Maka penting bagi kita guru rohani untuk selalu membimbing kita, mengingatkan kita kalau kita salah jalan dan kita sedang melenceng dari kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dilindungi olehnya, yang selalu dalam penjagaannya, yang selalu dalam bimbingannya. Dan Allah berikan kepada kita guru-guru atau mursyid-mursyid yang saleh, yang kamil, yang abid, yang zahid, yang wari', yang wara', yang zuhud, yang betul-betul menjaga dan membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan siang ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.